Halo kelas 9, bertemu lagi dengan Miss Ella di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai quadratic function. Apa itu? Fungsi kuadrat. Oke, sebelumnya kita pernah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Sekarang kita belajar tentang fungsi kuadrat. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Dan KD 4.3 yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Jadi pada pertemuan hari ini atau dalam video ini kita hanya akan membahas tentang persamaan kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Quadratic function atau fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah air mancur dan pelemparan bola basket kering. Ya, berikutnya ada permainan Angry Bird dan jembatan dengan tiang berbentuk parabola. Jadi bentuknya parabola melengkung seperti itu. Keempat gambar tadi adalah salah satu contoh atau contoh-contoh dari fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Seperti tadi gambar air mancur yang bentuknya melengkung atau seperti parabola, terus seseorang yang melemparkan bola basket kering, pastinya kan bentuknya akan parabola, terus permainan Angry Birds dan jembatan tiang berbentuk parabola. Nah, itu adalah contoh dari fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, namanya juga fungsi kuadrat. Pastinya persamaannya terdiri dari variabel dengan pangkat tertinggi adalah pangkat 2 atau kuadrat. Nah, fx juga sama dengan y. Jadi kita bisa menyatakan fx itu fungsi kuadrat sebagai fx atau sebagai y. Kita ingat materi fungsi kelas 8 yaitu misalnya fx sama dengan x plus 1. Ya, hasil dari x plus 1 itu bisa disebut dengan y. Masih ingat kan domain dan range? Nah, kalau lupa, ayo dong dibuka lagi. Nah, untuk bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu bilangan a atau bilangan a itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi A tidak sama dengan 0. Nah, Miss ingatkan lagi, A dan B itu adalah koefisien. Bilangan yang melekat pada variabel itu adalah koefisien. Sedangkan X kuadrat dan X itu adalah variabel dan C disebut konstanta. Ingat kan? Berikut adalah contoh-contoh dari quadratic function. Ya, itu ada dua yaitu yes dan no. Yes itu artinya contoh fungsi kuadrat dan no artinya bukan contoh yang bukan fungsi kuadrat. Kita lihat untuk yes di situ ada 4 persamaan yang memuat x pangkat 2. Nah, misalnya yang pertama fx sama dengan x pangkat 2. Yang kedua fx sama dengan 3x kuadrat plus 8x kurangin 5. Yang ketiga fx sama dengan x kuadrat min 6x. Yang terakhir fx sama dengan negatif 4x kuadrat plus 7. Semua persamaan tersebut memuat variabel dengan pangkat tertinggi pangkat 2. Makanya disebut dengan fungsi kuadrat. Sedangkan no, yang no itu yang pertama fx sama dengan x pangkat 3. X pangkat 3, dia pangkat tertingginya 3, artinya bukan fungsi kuadrat. Terus yang berikutnya fx sama dengan 8x kurangin 5. Pangkat tertinggi dari x-nya adalah 1. Tidak termasuk dong. Berikutnya fx sama dengan x pangkat 4 kurangin 6x kuadrat. Ada x pangkat 2-nya, tapi ada yang lebih tinggi pangkat variabelnya yaitu x pangkat 4. Jadinya tidak termasuk. Dan yang terakhir adalah fx sama dengan 7. Tidak termasuk juga ya, karena dia hanya memuat konstanta. Graphs of quadratic function, grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Ya, di situ ada dua grafik, contohnya grafik warna pink dan grafik warna biru. Grafik warna pink menghadap atau terbuka ke atas dan grafik warna biru itu terbuka atau menghadap ke bawah. Jadi, Miss Ella ulangin kembali, grafik fungsi kuadrat adalah kurva yang disebut parabola.
Nah, parabola tersebut dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Ini tergantung dari persamaannya, equationnya, dan bervariasi untuk lebar dan kecuramannya. Tetapi mereka semua memiliki bentuk dasar U yang sama, hampir sama seperti U ya. Miss Ella ingatkan, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu sifatnya garisnya halus nak, jadi tidak boleh patah-patah atau lurus atau lancip ya, karena sifatnya adalah suatu garis atau grafik yang halus. Oke, jadi contohnya seperti itu. Untuk dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah nanti tergantung dari persamaannya. Nah, berikut ini Miss Ella berikan contoh grafik fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x kuadrat, atau bisa kita tuliskan yaitu dengan y sama dengan x kuadrat. Ya, kita tentukan dulu nilai x-nya, karena untuk menggambar grafik kita butuh titik koordinat dong. Kita tentukan nilai x-nya atau domainnya, misalnya mulainya dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, substitusikan ke fungsi x, y sama dengan x kuadrat. Jika x-nya negatif 3, artinya kalau x kuadrat yaitu negatif 3 kali negatif 3. Jadi fx atau y-nya sama dengan 9. Didapatlah titik negatif 3,9. Dan seterusnya sampai dengan bilangan 3 ya. Setelah itu, jika titik-titik koordinat sudah didapat, baru kita sajikan ke dalam bidang kartesius. Mulai dari negatif 3,9, artinya x-nya negatif 3, y-nya 9. Kita tarik dari negatif 3 ke atas, dan dari 9 kita tarik ke kiri. Ketemulah titik potongnya. Berikutnya, negatif 2,4. X-nya negatif 2, Y-nya 4. Perpotongannya sudah ketemu. Nah, jika udah, kita semua titiknya kita masukkan ke dalam bidang kartesius. Setelah itu kita sambungkan dengan garis-garis halus ya, sehingga membentuk parabola. Parabola dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Contoh berikutnya adalah grafik fx sama dengan negatif x kuadrat atau y sama dengan negatif x kuadrat. Ya, hati-hati, jika ada tanda negatif x kuadrat artinya yang dikuadratkan adalah x-nya, kecuali tandanya negatif dan x-nya adalah dalam satu kurung. Setelah itu dikuadratkan, itu artinya negatif x-nya dikuadratkan. Nah, oke, di sini Miss Ella menggambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dalam materi ini juga nanti Miss Ella akan bersama kalian menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Namun terlebih dahulu Miss Ella ingin kalian menggambar secara manual dulu ya. Nanti dicoba, Miss Ella berikan latihan soal dan digambar dengan menggunakan manual atau di buku dulu. Nah, di sini grafik Y sama dengan negatif X kuadrat. Persamaannya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat. Seperti sebelumnya, kita cari domain. Domain itu X. Oke, kita mulainya dari negatif 2. Jika X-nya negatif 2, maka substitusikan ke Y sama dengan negatif X kuadrat. Jadinya Y sama dengan negatif, buka kurung, negatif 2, tutup kurung, pangkat 2. Sama dengan Y sama dengan negatif 4. Didapatlah titik negatif 2, negatif 4. Selanjutnya, jika X-nya negatif 1, maka persamaannya menjadi Y sama dengan negatif, buka kurung, negatif 1, tutup kurung, pangkat 2. Y sama dengan negatif 1. Didapat titik koordinat negatif 1, negatif 1. Berikutnya, jika X-nya adalah 0, nah, maka Y sama dengan negatif buka kurung 0 tutup kurung pangkat 2 atau Y sama dengan 0. Titik koordinatnya 0,0. Selanjutnya, jika X-nya 1, maka Y sama dengan negatif buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2. Artinya Y sama dengan negatif 1. Titiknya 1, negatif 1. Begitu juga jika X-nya 2, maka Y sama dengan negatif 2 pangkat 2, artinya negatif 4. Titik yang didapat adalah 2, negatif
4. Nah, kita sudah mendapatkan 5 titik koordinat. Jika sudah, kita langsung sajikan dalam bidang kartesius ya. Mulai dari titik pertama, negatif 2, negatif 4. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Kita dapat titik potongnya, kita kasih tanda titik A misalnya. Titik kedua, negatif 1, negatif 1. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1. Kita tarik garis, ada titik potongnya, misalnya kita kasih tanda yaitu titik B. Dan selanjutnya sampai titik yang kelima, misalnya kita simbolkan dengan titik E. Dari situ kita bikin garis halus sehingga membentuk parabola, dan itulah grafik Y sama dengan negatif X kuadrat. Satu contoh lagi yaitu grafik Y sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Ya, jadi misalnya sekarang ada konstantanya. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita tentukan dulu X-nya atau nilai daerah asalnya. Misalnya mulainya dari negatif 3, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fungsinya atau ke dalam Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ya. X kita substitusikan, contohnya Y sama dengan X-nya negatif 3, negatif 3 pangkat 2 ditambah 1. Y sama dengan negatif 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 1. 9 tambah 1, Y sama dengan 10. Ya, jadi titiknya adalah negatif 3,10. Selanjutnya, jika X-nya negatif 2, nah fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan X-nya kita substitusikan, jadi negatif 2 pangkat 2 ditambah 1. Y sama dengan 4 ditambah 1, Y sama dengan 5. Didapat titik negatif 2,5. Dan seterusnya sampai dengan bilangan 3. Ya. Setelah dapat titik koordinatnya sudah kita dapat, selanjutnya kita sajikan ke dalam diagram kartesius seperti contoh 1 dan 2 tadi. Jika titik-titiknya sudah kita sajikan, setelah itu kita sambungkan dengan garis halus agar terbentuk sebuah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat plus 1 ya, yang berbentuk parabola. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang persamaan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel dan grafik. Nah, selanjutnya pada video berikutnya, Miss Ella akan menjelaskan dengan axis of symmetry atau sumbu simetri dan vertex atau titik puncak. Apa itu ya? Ditunggu ya video dari Miss Ella. Dadah!